Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di MTN University. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Pada materi ini adalah materi untuk teman-teman yang sedang belajar jaringan di sekolah SMK, khususnya Mapel Administrasi Infrastruktur Jaringan di kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan. Di mana pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan ini, teman-teman nanti akan mempelajari bab-bab sebagai berikut. Yang pertama, ada dasar infrastruktur jaringan. Pada bab ini, teman-teman nanti akan belajar tentang dasar-dasar infrastruktur yang membentuk sebuah jaringan komputer, baik infrastruktur yang berupa fisik maupun logiknya, mulai dari klien atau host di posisi bawah sampai ke tingkat backbone. Bab selanjutnya ada switching, tetapi pada bagian switching ini nanti kita akan difokuskan untuk membahas Virtual Local Area Network atau VLAN. Pada bab ini, teman-teman akan belajar materi switching khususnya untuk bagian virtual LAN atau VLAN-nya. Virtual LAN atau yang biasa disingkat dengan VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak atau software sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Untuk bab selanjutnya yaitu routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan atau dikirimkan dari satu network ke network yang lain. Jadi, jika kita punya network atau jaringan komputer dengan segmen IP address yang berbeda, maka tidak bisa disambungkan tanpa menggunakan router sebagai penghubungnya. Bab selanjutnya yang terakhir adalah Internet Gateway. Pada bab ini, teman-teman akan belajar bagaimana cara menghubungkan jaringan-jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas, yaitu ke internet. Semoga dengan materi-materi yang dibahas pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan ini, teman-teman bisa menguasai ilmunya dengan lebih mudah. Baiklah, kita mulai materi pertama kita kali ini dengan membahas bab pertama kita, yaitu infrastruktur jaringan. Network infrastruktur atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling terhubung dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini adalah organisasi atau perusahaan dan berbagai konfigurasi dari perangkat komputer pribadi. Dan tentu saja ada juga perangkat jaringan lain seperti router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan lain-lain. Infrastruktur jaringan terdiri dari dua komponen utama, yaitu pertama infrastruktur jaringan fisik dan yang kedua infrastruktur jaringan logik. Teman-teman bisa lihat skema jaringan infrastruktur pada gambar berikut. Ini adalah simulasi atau skema yang membentuk sebuah jaringan komputer, mulai dari yang paling bawah ada di klien-klien atau di host sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan. Infrastruktur fisik sesuai dengan namanya, yaitu fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik atau hardware atau perangkat keras suatu jaringan.
seperti yang berhubungan dengan pengkabelan jaringan. Misalkan jika dalam jaringan teman-teman memakai interface port gigabit Ethernet, maka teman-teman harus memakai kabel Cat5e yang mendukung kecepatan gigabit Ethernet, yaitu 1000 Mbps atau 1 Gbps. Ini adalah perangkat yang menghubungkan jaringan teman-teman yang menggunakan port gigabit Ethernet, yaitu dengan speednya 1000 Mbps atau 1 Gbps. Maka ketika kita menggunakan gigabit Ethernet port, maka kabelnya juga harus yang mendukung gigabit Ethernet portnya, supaya transfer rate-nya bisa maksimal. Oke, kita lanjutkan materi kita. Selanjutnya, beberapa peralatan dalam infrastruktur jaringan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada router, yaitu berfungsi untuk komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen atau jaringan. Selanjutnya, ada perangkat switch, atau bisa juga hub, atau bisa juga bridge. Fungsinya adalah untuk menghubungkan klien-klien yang terhubung ke jaringan. Perangkat selanjutnya yaitu server, yang meliputi server data file, Exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain. Selanjutnya, infrastruktur fisik bisa juga termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11 ABGN, atau ada juga jaringan telepon umum atau PSTN, terus asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Komponen berikutnya adalah infrastruktur logikal. Infrastruktur jaringan juga tidak hanya berupa fisik atau perangkat keras saja, tapi infrastruktur jaringan juga berupa logikal, yang bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan klien-klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringannya. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada domain name system, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Ketika teman-teman mengakses sebuah alamat situs di internet, misalkan mengetikkan www.facebook.com, maka setelah diklik OK, maka alamat yang berupa karakter alfabet www.facebook.com yang teman-teman ketik tadi akan dirubah dulu ke dalam standar pengalamatan jaringan berupa sistem blok angka, yaitu IP address. Selanjutnya, yang menjadi komponen infrastruktur logik adalah directory service, yang merupakan layanan directory atau directory untuk mengautentikasi dan otorisasi user atau pengguna untuk masuk dan menggunakan sumber daya perangkat atau resource jaringan. Dan yang berikutnya adalah protokol-protokol jaringan, seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik berupa platform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan untuk materi bab infrastruktur jaringan dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini. Jika ada yang kurang paham pada materi ini, teman-teman bisa nanya di kolom komentar di bawah judul video ini. Dan jangan lupa
Yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya kita semua bisa belajar dari video-video yang ada di channel ini. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upgrade your skill, upgrade your life. Salam engineer.